Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fairuz Dina Hafnil Fitri dengan nomor NIM 2020 0101 057. Saya dari Fakultas Ekonomi Bisnis Program Studi Manajemen. Pada hari ini saya akan menjelaskan salah satu materi di mata kuliah pengantar bisnis, yaitu pentingnya kepuasan moral atau motivasi. Pertama-tama, apa itu motivasi? Motivasi adalah kondisi psikologis yang merupakan hasil dari interaksi antara kebutuhan seseorang dan faktor-faktor luar yang mempengaruhi perilaku seseorang untuk bertindak dan berusaha. Motivasi berhubungan dengan semangat kerja karyawan. Motivasi memiliki hubungan yang positif dengan prestasi kerja karyawan. Karyawan yang memiliki motivasi tinggi akan memiliki kemungkinan untuk bekerja dengan semangat dan bekerja lebih baik, sehingga memiliki prestasi yang lebih tinggi dibanding dengan karyawan dengan motivasi yang rendah. Selanjutnya ada teori-teori motivasi. Menurut Douglas McGregor, dia menyatakan bahwa teori X pada dasarnya adalah karyawan yang tidak menyukai pekerjaan. Karena tidak suka bekerja dan tidak termotivasi, mereka perlu dipaksa dan diperingatkan untuk mengerjakan tugasnya. Mereka pun juga perlu diawasi dan diberi pengarahan. Para manajer pun kebanyakan mengadopsi gaya diktator atau tegas. Sebaliknya, pada tipe Y adalah jenis pekerja yang menyenangi pekerjaannya. Mereka sangat optimis dan bekerja dengan penuh tanggung jawab. Pekerja atau karyawan tipe Y tidak perlu diancam atau dipaksa karena mereka memiliki motivasi sendiri dalam dirinya. Kebanyakan manajer akan lebih menggunakan gaya partisipatif. Selanjutnya ada teori hierarki kebutuhan. Teori hierarki kebutuhan terjadi karena secara alamiah kebutuhan dasar lebih diutamakan daripada kebutuhan yang lain. Motivasi manusia dipengaruhi oleh kebutuhan yang mendesak yang harus dipenuhi. Ada 5 kebutuhan yang menurut Maslow hierarki atau bertingkat. Yang pertama, ada kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis adalah kebutuhan paling dasar paling dasar untuk mempertahankan hidupnya secara fisik, meliputi sangan, sandang, pangan, papan, dan kebutuhan biologis. Kebutuhan keamanan dan keselamatan. Selanjutnya ada kebutuhan keamanan dan keselamatan, yaitu kebutuhan manusia dari rasa takut dan khawatir terhadap bahaya yang menimpanya. Selanjutnya ada kebutuhan sosial. Kebutuhan sosial adalah kebutuhan manusia untuk melakukan interaksi dengan orang lain sebagai bagian dari makhluk sosial. Terus ada lagi menurut McClellan, manusia memiliki 3 kebutuhan yang dipelajari dan berkembang di dalam diri mereka. Kebutuhan tersebut meliputi kebutuhan akan kekuasaan, need for power, kebutuhan akan afiliasi, need for affiliation, dan kebutuhan akan prestasi, need for achievement. Karyawan akan termotivasi dengan tinggi apabila mereka memiliki kebutuhan akan prestasi yang tinggi. Selanjutnya ada pengelolaan motivasi karyawan. Pengelolaan motivasi karyawan perusahaan dapat menggunakan beberapa cara untuk meningkatkan motivasi ke karyawan. Ada beberapa cara, yaitu melalui komunikasi. Yang pertama, melalui komunikasi yang efektif. Terus kedua, pemberdayaan karyawan perusahaan. Terus selanjutnya ada pengelolaan, pengerjaan, dan variasi pekerjaan karyawan. Terus yang terakhir, mengenalkan jiwa kewirausahaan. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.